kan aku tahunya kalian berdua kan sangat fit banget. Cuman asal mula sebelum ketemu saya kan memang sudah olahraga mania. Nah, kira-kira apa sih main reason kenapa mau jaga kesehatan? Dan kok pas banget suami istri sama anak juga. Ya benar ya Pak ya. Kan awalnya kan kita kan mulai sakit-sakitan. Stres juga ada. Terus dia juga orang tua yang kena jantung juga. Jadi ada penyakit bawaan dari yang atas atas. Nah, kita pun juga kerja mulai awal pegang ke bisnis family bisnis itu kan juga stressful sekali. Akhirnya ngantam ke kesehatan sampai darah tinggi semuanya masuk ke badan. Kita akhirnya lari ke olahraga. Pakai olahraga pun ya kita juga coba beberapa kali kurang efektif juga masih ada ini juga ini kelihatannya mungkin dari nutrisi atau apa kayak kita cari kafe coba gitu sih dan dilihat itu ya ya kurang lebih gitulah mungkin iya ya gitu. Oke, jadi dulu lebih karena apa dari orang tua ada apa kendala di kesehatan terus ya kepingin sampai di generasinya juga ikut kena ya. Ya. Terus dulu apa sempat minum obat atau apa gitu? Wah, kalau minum obat tiap hari darah tinggi sudah pasti itu darah tinggi terus kayak kadang asam urat kolesterol ya gitu gitulah penyakit bawaan Jangan pakai tapi ya syukur sekarang udah sama sekali nggak minum obat sama sekali lepas semua sekarang. Hmm. Cuman dari yang dulu tensinya tinggi gitu, sempat lewat olahraga apa ada perubahan? Maksudnya kalau Dulu. lihat olahraga gimana lagi Fit? Jadi dulu kan memang tensinya tinggi gitu. Lewat gaya hidup sehat dan olahraga itu ngefek nggak? Ya, ngefek dong, semuanya pasti ngefek kayak hidup sehat, olahraga, makannya juga dijaga, diatur lah pada dasarnya lah makannya gitu. Hmm. Oke, oke. Nah, kalau misalnya untuk Lia, ah, tell me, dulu itu jaga badannya gimana, ada kondisi kesehatan gimana, terus mungkin bisa cerita dikit-dikit soal anak-anak. Oke, kalau saya mulai olahraga sebenarnya bukan karena pengen langsing ya. Jadi saya itu dulu sering sakit kepala, sakit banget pokoknya sampai untuk angkat telepon atau lihat HP itu sudah nggak bisa. Jadi kalau udah sakit mulai dari leher belakang sampai mata, itu saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain, diam aja. Begitu buka mata, jatuh mungkin. Jadi saya terus pernah sharing sama tetangga, biar nggak apa-apa minum aja pakai Panadol merah beres kok. Kata dokter Singapura nggak apa-apa, katanya gitu. Ya sudah saya minum itu Panadol merah setiap hari ternyata nggak bisa dan saya nggak tahu mau tanya ke siapa ini kenapa terus iseng-iseng saya ke apotek untuk tes darah ya di sana ternyata kolesterol saya tinggi. Nah habis itu sama Ivan ikutan juga tes darah ternyata memang beneran tinggi ya mungkin karena cara pola makan saya yang terakhir ya mungkin ya yang bikin trigliserida LDL tinggi pokok tinggi banget katanya Ivan malah bilang aduh bentar lagi lo dikit lagi pansui lo kata-kata gitu aduh sedih kan terus habis itu saya diajakin temen temen untuk sambil nunggu anak sekolah kan olahraga di dekat situ kepikirku daripada abisin 1 jam macet ya lebih baik 1 jam ada di sana. Nah beberapa bulan memang ada hasil jadi sakit kepala nggak mungkin langsung hilang ya nggak mungkin mungkin pasti impossible langsung jadi berkurang sedikit-sedikit jadi misalnya kalau sudah nyampe ke mata itu sudah enggak jadi sampai di atas ada doang gini turun-turun sampai benar-benar hilang itu kemungkinan kalau nggak salah saya olahraga udah setahun itu Hmm, perjuangan ya emak-emak mau olahraga punya anak itu perjuangan ya nggak gampang per- jadi emak-emak di sana jangan lupa olahraga ya kurus tuh bukan berarti sehat atau nggak ada penyakit buktinya saya kurus tapi kolesterol tinggi saudara-saudara seperti itu. oke. Terus kalau anak-anak gitu, selama ini apa ikutan gaya hidup sehat atau mereka juga ada kondisi kesehatan dulu? Oh ya untuk anakku yang kecil ya dulu saya itu nggak ngerti kan di baby kan biasanya ada merah-merah tuh biarin aja paling juga keringat bentat ya kata orang-orang ya pokoknya kena keringat lah atau kena ASI mungkin kayak gitu jadi dia merah-merah kasih aja salep pernah saya aja ke dokter juga dokternya oh iya ini alergi aja kasih salep A B C D E F G ya sembuh sih merahnya sembuh sebentar habis itu ya kumat lagi gitu jadi ternyata setelah cari tahu lama sampai akhirnya gede kan ya alerginya udah gede kayak model orang kena knalpot gitu kali ya udah besar-besar ya itu galau saya kenal David cari David lah. Amin. Ya, ya. Sampai
Bingung. Mau tanya apa ya aku? Lupa kan? Em, ya, Nes kan dulu sempat ada kendala kesehatan, tapi aku ngelihat kalian berdua tuh kalau misalnya olahraga kan lumayan ngejos. Nggak kelihatan banget kalau ada masalah di kolesterol, tensi, sampai pusing. Ya, cuman teman-teman ya yang mendengarkan IG Live ini supaya kalian tahu hal yang sederhana itu jangan dibiarkan gitu, meskipun itu sepele. Kalau frekuensinya apalagi sampai nyaris setiap hari, itu pasti something wrong. Mungkin sekarang nggak apa-apa, tapi ya setelah bertahun-tahun nanti tiba-tiba keluar surprise. Wah, itu ada teman lama itu. Jadi termasuk anak-anak ya, meskipun di saat-saat baby ada masalah apa gitu, sekecil apapun, jangan anggap remeh, karena itu dibiarkan lama-lama nanti bahkan ada yang mengganggu tumbuh kembangnya anak, terutama di saat 5 tahun pertama. Ya, nah sekarang kan dulu, terus apa yang membuat kalian semua akhirnya kerasa kan sudah gaya hidup sehat, sudah olahraga, makan ya mulai diatur gitu, obat mulai berkurang dikit. Tapi kok masih kerasa perlu professional help itu, memangnya selama ini kendala kalian di mana? Kalau menurutku, kalau saya sudah di jalan yang seperti ini, terus harus berhenti, waduh, kok ya sayang ya. Menurutku gitu sih. Jadi apa yang sudah saya raih untuk bertahan, ya sekarang harus dipertahankan baik dengan olahraga, makan, ataupun apapun ya harus dipertahankan sih. Nggak mau ulang lagi. Sakit, Bo. Jangan sampai ngedrop lagi lah kayak dulu lah ya. Pada dasarnya di sana. Selebihnya ya tinggal gain ininya aja. Ya Mungkin kelebihan aja. profit dari kan tambahnya kan tambah sehat. Akhirnya jauh dari penyakit itu. Dibawa pada intinya kan dibawa apa-apa badan fit kan lebih enak ya. Dasarnya di sana sih supaya lebih fit terus. Mm-mm. Oke. Jadi mungkin karena sudah ngerasain enaknya healthy lifestyle ya, akhirnya Ya. kepingin lebih lagi ya optimal health gitu. Iya, Oke. bayangin Mm-mm. aja dari darah tinggi sampai lambung. Mau makan apa aja nggak bisa, alergi. Wah, makan sedikit-sedikit salah, setengah mati. Mau balik dari awal, wah mari makan mati lagi ntar. Ya, just info guys. Ini temanku ini umurnya belum belum sampai kepala 4 loh ya ini, masih belia ini. Ya, 17 tahun, Kakak. Oh, 17 tahun berapa kali? Hahaha. Ya, teman sendiri, soalnya kita ngomong gini. Terus selagi ketemu dengan saya kan saya kasih masukan. Jadi basically guys, semuanya ini dengan adanya konsumsi obat misalnya dalam jangka waktu yang lama sama Ivan, itu biasanya pelan-pelan itu ada efek samping terutama di kesehatan enzim tubuh. Jadi lama-lama juga mengganggu penyerapan nutrisi, mengganggu kualitas sistem pencernaan. Jadi lama-lama kan Ivan juga kan sempat bilang misalnya stres di pekerjaan atau kedapat pressure gitu. Itu juga lama-lama efek di asam lambung gitu. Benar. Dan dikasih obat apapun itu tidak ada gunanya karena itu hanya mengurangi keluhan tapi tidak membereskan sumber Oh, masalahnya. Apalagi ada tensi. Itu antara ayam sama telur ya. Tensi yang tinggi bikin lambungnya nggak enak, lambungnya yang nggak enak juga bikin tensinya tinggi. Jadi seumur hidup ya pasti minum obat itu dan lama-lama dosisnya bisa ditinggikan. Nah, kalau untuk Lia ya karena minumnya obat itu, obat itu dari setiap hari oh, itu itu juga ngefek di kesehatan syaraf itu nggak cuma di mm-mm. sistem pencernaan dan mungkin Lia dulu kan sempat ada alergi ya Mm-mm. kayak respon alergi gitu. Alergi apa ya, kacang ya atau apa? Terus Oh, ya, tuh banyak kayak kebanyakan Banyak kebanyakan. ya. Jadi kalau nggak salah salah dikit gitu ya, jadi kayak orang digigit nyamuk gitu, tapi sebadan panas kok kayak gitu. Jadi kalau salah seperti itu, sekarang sudah nggak pernah sih. Beberapa tahun lalu sih, sampai ke UGD cuma buat ngilangin gatal. Gitu. Iya. Ya, jadi mungkin teman-teman kira alergi itu mesti pakai antihistamin atau anti alergi. Ya memang kalau memang kena serangan itu iya, supaya nggak tambah parah. Tapi secara apa bertahap itu benar bisa diperbaiki. Jadi both of you, kalian berdua itu masalahnya cuma dari gangguan nutrisi yang kurang banget. Itu malnutrisi. Sayang sekali. Terus setelah itu dari sini kan saya kasih terapi gitulah. Apa yang kalian pelajari dari yang selama ini saya share gitu? Any discovery gitu dari kalian, hal baru yang kalian tahu, oh ternyata aku ini cuma perlu modif ini supaya sehat. Terus dari situ selama kalian implementasi itu sempat berapa lama sih progres ikut terapi saya gitu? Mulai dari Ivan Hmm. mungkin?
Ya, yang pasti take times ya. Bayangin aja dari sakit, saya sakit itu tahun berapa ya? Saya setidaknya minum obat darah tinggi itu udah setahun 2 tahun. Habis tahun 2 tahun, habis itu ngantem ke lambung, asam lambung sampai ke GERD. GERD pun bisa minum obat itu tiap hari. Itu kurang lebih ya 2 sampai 3 tahunan baru sekarang bisa bebas dari obat sama sekali itu. Sampai obat alergi pun sekarang sudah nggak minum. Jadi dulu udah satu kotak itu banyak tiap hari yang diminum itu. Rajin dia. Oke, jangan ketawa, giliran mulia. Iya. Kalau ikut David sekitar 2 tahun ya. Kita hitung 2 tahun sih. 2 tahun. Menurutku memang ikut David jadi aku nggak perlu banyak-banyak minum obat. Irit, irit beli obat. Benar-benar sih nutrisi menurutku itu benar dari David yang bilang nutrisi itu penting daripada obat karena dari contohnya anak saya aja sudah habis berapa salep dari David nggak pakai salep cuma dikasih nutrisi yang mending beli untuk nutrisi ya daripada beli salep obat-obatan terus kayak hidup yang sehat memang benar-benar penting nggak perlu minum obat tercapek kayak si bapak. Obat kan ada Dulu efeknya. dulu buat obat itu sebulan bisa habis duit berapa itu sama Oh sekali? banyak satu kali datang ke dokter wah banyak wes pokoknya Satu, dua. gemes. Wah, satu kali datang ke dokter mendingan pergi ke Susite lah ya daripada ke dokter. Maafkan. Oke. Ya, oke. Ya gitu ya guys. Jadi sebenarnya nutrisi itu simpel ya. Saya nggak endorse produk atau apa-apa. Anyway, yang saya kasih itu juga bukan obat dewa. Jadi basically itu cuman ya kayak multivitamin normal atau mereka itu cuman kurang vitamin apa. Ya, disclaimer supaya nanti Anda nggak ngirain saya kasih obat dewa. Oke. Juga untuk anaknya juga itu kan ada alerginya itu karena masalahnya itu bukan di kulit luarnya, tapi masalahnya dari dalam. Makanya mumpung masih muda, saya perbaiki nutrisinya. Cuman ditingkatkan aja antioksidannya gitu ya. Jadi tolong jangan mikir, oh kira-kira ini mungkin ada vitamin yang manjur gitu. Enggak. Itu something simple kok. Oke. Anaknya gimana? Nah, kira-kira jadi sekarang kan badannya sudah enak nih. Nah, apa hal yang kalian syukuri yang sekarang kalian enjoy sekarang? Misalnya mungkin makan atau apa kayak gitu. Bisa ceritain gitu. Ivan misalnya. Before Silakan Makan, after Bapak. sekarang. apapun bisa dimakan. Dulu banyak pantangan loh. Dulu saya waktu kena lambung itu sehari itu harus makan kecil-kecil kali. Jadi ya buat info juga, dulu saya berat bisa sampai 85. Sekarang jadi 70 kurang dikit-dikit. Tapi itu makan apapun 3 kali sebanyak mungkin nggak masalah. Badan badan akhirnya bisa netralisir semua sendiri tanpa obat tanpa apa. Bisa pakai lah pada dasarnya lah. Jadi apa yang masuk bisa dicerna, bisa diserap itu nutrisi-nutrisinya. Enaknya di sana ya, gitu. Atau kalau iya. Ya, kalau untuk aku sih, ya lebih suka kayak gini ya daripada yang dulu. Dulu memang karena nggak ngerti apa yang bagus apa yang enggak, semua tak makan, akhirnya sakit. Sakit, terus sekarang sudah ngerti olahraga itu untuk apa, nutrisi itu untuk apa, jadi mau makan apa, saya mikir ini baik enggak, kayak gitu sih. Jadi nggak sampai semua tak makan, cuma karena takut lagi seperti yang kemarin. Tapi setidaknya semua yang tak makan itu nggak sampai bikin saya seperti dulu lagi. Aja Mm-mm. sih. Oh, just info ya guys. Dulu sebelum saya kenal mereka itu olahraganya mereka lumayan kenceng ya. Tapi ya kayak Ivan tuh beratnya 80 kiloan. Justru di saat sekarang ini dia bisa makannya bebas, beratnya malah jadi di angka 70 kiloan. Betul. Dan Ya, guess makan what? bebas. Ivan itu dulu kepengen untuk toning, untuk meninggikan massa otot. Malah dibandingkan pas dia beratnya 80, malah di berat 70 kiloan ini dia badannya malah lebih berotot. Lebih kerasa berisi ketimbang dulu. Ya, dulu masih ginu-ginu kayak Mojita. Enggak sih. Enggak kok. Dulu enggak ginu-ginu beneran. Cuman enggak kelihatan Mac. berat 80 kiloan loh. Sungguhan. Dulu 80 kiloan tapi beneran kelihatan lebih kecil. Malah sekarang ini 70 kiloan lebih bidang. Wes. Mantap. Ya, terus Lia gini, wah jangan ditanya. Itu perutnya itu bisa untuk cuci baju itu. Oh, keren. Gak boleh ngomong aneh-aneh ya. Iya, jadi udah ada 6 kambing gitu. Keren Lia sekarang. Gitu guys, ya.
Nah, jadi gini deh, paling ini kan cuma singkat aja ya, supaya nggak terlalu banyak, benernya nggak terlalu banyak yang perlu dikoreksi, karena mereka basically, karena pada dasarnya sudah sehat, lifestyle-nya sudah ada olahraga, minum airnya cukup, makannya sudah lebih teratur, karena mereka memang ada kondisi. Jadi, itu aja sudah modal. Untungnya mereka itu lumayan teachable. Jadi, di saat saya memberikan terapi, ya mereka ngikuti, nggak mudah terpengaruh. Misalnya kan zaman sekarang tuh family, kalau sakit apa-apa kan sering tuh ditawari produk-produk A, B, C. Nah, untuk mereka ini ya lumayan ya teachable. Kalau misalnya habis dari dokter, dia juga masih tanya ke saya gitu. Bahkan sekarang aja lagi kita IG live aja ada yang request tuh mau lihat perut mulia. Wah, Hei, jangan, jangan, jangan. Parental guidance, parental guidance. PG-15. Nanti blog Instagram kita. Nanti. Lihat sendiri ya di story atau di postnya aja. gak ada kita, sorry ya. Ini aku tutup aja ya, tapi sebelum aku tutup, paling nggak dari kalian berdua ada pesan-pesan nggak buat teman-teman family-family yang lihat IG Live ini? Bapak silakan, Ayo Pak. deh. Yang penting stay healthy ya, olahraga tetap nomor satu, asupan juga harus dijaga. Lainnya ngikutin aja, tinggal tunggu bonusnya aja nanti belakangan. Itu aja sih. Iya Ya, ya. Ya, karena saya ibu-ibu, jadi saya mau bilang untuk ibu-ibu yang di sana, mungkin yang lagi rempong sama anak-anaknya, tolong luangin 1 jam aja untuk sehari olahraga ya. Karena nggak tahu kan kita ada apa di badan kita. Karena terlalu sibuk sama anak, lupa sama diri sendiri. Biasanya seperti itu, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu cuma rempong sama keluarganya, lupa dirinya itu harus butuh apa, diapain, itu pasti lupa. Yang kedua, karena biasanya masalah waktu ya. Aduh, nggak sempet, Bu, jaga anak, belum lagi masak. Terus suaminya gini, aduh, udah lewat 1 jam aja. Gitu, terus olahraga itu penting sih menurut saya. Jangan sampai siap, siap. terlambat, nanti sakit kepala kayak saya ya. Ya, jangan nunggu sampai ada masalah medis ya. Anyway, tiap Hmm. family itu kayaknya beda-beda. Buat mereka ini yang works. Untuk buat teman-teman yang mungkin jadwal kerjanya gila, atau mungkin shift kerjanya lebih gila lagi, dan kawan-kawan, ya bisa konsultasi supaya bikin terapi yang sesuai dengan keluarga kalian gitu. Ya, oke. Saya tutup IG Live-nya ini juga terima kasih kalian berdua juga mau sharing dan menahan ketawa dengan komen-komen teman-teman yang ada ini. Nanti silakan di DM itu yang komentar lucu-lucu itu ya. I know who you are. Tolong curiga Ya, ya, tolong. wah. Ya kebetulan yang komentar itu ya teman olahragaku juga. Ya, itu sih. Nggak bisa ya. Thank you so much for sharing. Nanti misalnya ada lagi teman-teman yang mau request topik untuk real people, real problem atau series nutritional therapy, tolong info saya. Nanti kita bikin lagi IG Live di lain waktu. Oke, thank you so Oke, much. Yuk. bye. Bye.